Halo guys, selamat pagi. Welcome back again to my channel Alif Starfat. Dan hari ini hari Rabu, tanggal 19 jam setengah 8. Pagi ini gue bersiap-siap seperti biasa ya, berangkat kerja dan melakukan aktivitas 9 to 5 sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dan kali ini gue pengen share pengalaman gue sebagai seorang pekerja dan freelance. Bentar, gue nyari kursi dulu. Oke, nah ini udah enak nih. Ya, lanjut lagi. Gue mau cerita tentang kehidupan gue sebagai seorang pekerja dan freelance. Oke, jadi gua itu bekerja di salah satu perusahaan yang dimana gua mengelola sosial medianya. Ada beberapa pengalaman yang menurut gua ini membuat gua tuh lebih aware sama kreatif atau proses saat kita membuat sebuah konten gitu ya. Dulu gue tuh nggak ada yang ngajarin tentang bagaimana membuat konten yang bagus atau membuat konten yang benar untuk sebuah brand. Nah, berjalannya waktu setahun 2 tahun itu ya udah asal bikin aja, bikin konten sinematik, bikin konten daily, bikin konten apa lagi, sesuatu hal yang sifatnya ringan gitu ya, kayak TikTok gitu, video-video yang ya kayak gitulah. Nah, cuman lambat laun gue ngerasa kayaknya gue lebih suka konten yang sinematik deh gitu, konten yang sifatnya dikemas dengan bagus gitu dari segi angle-nya, warna dan lain sebagainya. Dan karena gue baru memulai YouTube gue ini, itu gue implementasikan lah di sini, sekaligus gue melatih sinematik gue gitu ya. Gue kemas sedemikian rupa supaya lebih enak dilihat, enak didengar, dan pembawaannya juga enak untuk ditonton gitu. Bentar nih, kayaknya overexposure deh. Nah, pekerjaan gue ini karena gue mengurus beberapa brand ya, dan gue sendirian kebetulan. Jadi dari mulai membuat timeline, schedule, terus membuat desainnya juga ya, videonya, editing, sampai post, itu gue lakuin semua sendiri. Nah, kebetulan hari ini, nggak hari ini ya, udah beberapa bulan ini itu gue memutuskan untuk apa yang udah gue punya, apa yang udah gue miliki, ilmu, keterampilan dan skill, itu gue aplikasikan di konten gue ini. Nah, itu sekilas tentang kegiatan gue di dalam pekerjaan ya, dalam dunia pekerjaan perkontenan. Intinya adalah gue pengen share di dalam dunia pekerjaan ini, carilah pekerjaan yang membuat kalian itu bertumbuh atau berkembang. Jadi nggak hanya stuck di pekerjaan aja terus kalian pulang dan nggak ngapa-ngapain atau nggak ngambil sesuatu dari situ gitu ya. Atau mungkin kalian sering ngeluh tentang pekerjaan kalian, atasan kalian atau teman kerja kalian gitu. Jadi cari tempat kerja yang membuat kalian tuh lebih bertumbuh, berkembang, dan ya tentunya selaras dengan tujuan kalian gitu ya. Oke, itu. Dan selain bekerja, gue juga seorang freelancer. Jadi sebelum bekerja atau sepulang kerja, itu biasanya gue mengerjakan pekerjaan yang lain ya, itu di luar pekerjaan gue lah sebagai seorang pekerja. Apa sih? Jadi freelance ini gue butuh untuk
menambah sumber income gue. Karena kebetulan gue seorang calon bapak ya. Jadi istri gue ini lagi hamil 8 bulan dan sebentar lagi gue akan mempunyai anak. Maka dari itu gue perlu mencari sumber income yang lain dari pekerjaan gue, yang tentunya itu masih dalam skup apa yang gue bisa gitu, apa yang gue spesial dalam satu hal gitu. Tetap di dalam dunia perkontenan ya, atau ya itulah ya. Cuma di sini gue lebih advance lagi, kayak sebagai konsultannya mungkin, atau juga ngebantu marketingnya gitu ya. Jadi gue mendevelop diri gue tuh sebagai TBB dulu. Apa itu TBB? Tukang bantu-bantu. Iya. Jadi freelance ini gue pengen share juga ke kalian bagaimana mengatur dan mengelola pekerjaan dan freelance kalian dalam satu waktu gitu ya. Jadi gue sudah melalui ini, ada masanya dimana gue keteteran gitu antara pekerjaan dan freelance. Nah untuk itu mungkin pengalaman gue ini bisa gue share ke kalian supaya itu tidak terjadi kepada kalian gitu ya. Oke, yang pertama adalah kalian harus punya schedule ya. Kalian harus punya schedule dimana jadwal ini itu menentukan kalian bisa mengambil freelance atau tidak gitu. Jadi misal seminggu itu ya, kalian pulang berangkat kerja jam berapa, pulang jam berapa. Oh ya, ini gua khususkan untuk orang yang sedang bekerja atau sambil bekerja ya. Kalau kalian full time freelance mungkin ya ini ada yang nggak berlaku buat kalian gitu. Ini berlaku khusus untuk orang yang sedang bekerja. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah kalian harus mempunyai schedule ya. Schedule kalian tentuin kalian tuh mau freelance bisanya jam berapa sampai jam berapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini kalian harus punya yang namanya grit atau kerja keras ya. Kalian harus benar-benar punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat, dan kreativitas yang kuat, mata yang kuat ya. Jadi mata kalian ntar ini nih punya kayak kantong gitu ya. Jadi itu sih, kalian harus punya kemauan yang tinggi untuk mendapatkan sumber income yang lebih. Karena sesuatu yang lebih itu butuh sesuatu yang lebih juga, ekstra juga gitu. Lalu ada yang ketiga, menurut pengalaman gue sebagai seorang pekerja dan freelance adalah kalian harus bisa pintar dalam berkomunikasi kepada klien atau mungkin kepada kepada teman kerja kalian atau atasan di kantor kalian gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar berkomunikasi. Kalian juga harus memberikan kepercayaan kepada mereka kalau pekerjaan ini tuh bisa selesai. Seperti itu ya. Contoh, misal di hari yang sama klien meminta pekerjaan harus selesai. Sedangkan di hari yang sama juga kalian sedang melakukan sebuah pekerjaan yang hari itu juga harus selesai. Nah, gimana caranya? Kalian komunikasiin antara ke klien atau ke tempat kerja kalian, yang mana yang harus kalian duluin nih gitu. Kalau dalam pengalaman gua, biasanya gua sebelum dapat pekerjaan itu gua ngomong dulu, ini harus selesai kapan gitu ya. Ini harus selesai kapan dan apakah ini urgent atau enggak gitu. Nah itu gua breakdown lagi antara urgenitas dan penyelesaiannya tuh harus selesai kapan. Itu penting banget. Jadi ketika kalian dapat sebuah task atau job, itu kalian harus komunikasikan dulu, ini pekerjaan harus selesai kapan. Dan itu akan membantu kalian ke depannya nanti ya, karena kalian akan menyesuaikan dengan schedule kalian yang tadi yang pertama. Oke, segitu aja sih
ya. Gue pengen share lebih sebenarnya, cuma karena gue nggak pakai skrip, jadi hanya mengandalkan pengalaman gue dan otak gue aja sebagai ya cerita seperti ini ya. Jadi mohon maaf agak terlalu panjang atau bertele-tele. Insya Allah gue masih belajar bagaimana menulis skrip, dan mudah-mudahan kalian lebih suka sama videonya ya, atau mungkin kalian lebih suka sama video yang kayak gini yang apa adanya, ngalir aja gitu. Komen. Iya. Ya ini sudah jam 8 lebih ya. Jam 8 lah. Jam 8 kurang, sorry. Jam 8 kurang 5. Jadi gua rasa gua akhiri videonya. Terima kasih buat kalian yang masih nonton. Terima kasih buat kalian yang selalu support gua di video daily vlog gua yang ke-11 ini. Itu aja yang bisa gua share, dan thanks for watching. Gua Alif Starfat. See you on the next video. Bye bye.